ada YouTube. YouTube-nya itu Jejak Pena 99. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq wa nasrul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratal mustaqim. Wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puja dan puji serta syukur kita atas limpahan rahmat, hidayah, nikmat, segala nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada malam hari ini kita bisa berkumpul bersilaturahim bersama dengan satu hajat bersama, keinginan bersama untuk kesuksesan bersama. Salawat serta salam tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabat. Yang saya hormati, yang saya cintai, Abah Yai Junaidi Al-Baghdadi, yang saya cintai, yang saya hormati, Abah Kiai Haji Nasrullah Rasyid, yang utama yang saya hormati, yang saya banggakan, Sohibul Wilayah, Sohibul Bait, Sohibul Majlis di tempat ini, yang saya hormati para petinggi, para sesepuh, para leluhur yang ada di wilayah di sini, para bapak-bapak, ibu-ibu dan abang-abang, akang semuanya yang saya hormati dan saya banggakan. Alhamdulillah saya bisa berada di sini sedikit memberikan suatu info tentang J-Connect dan C-Connect. Sebelum kita saling tanya jawab tentang apa itu J-Connect dan C-Connect dan informasi terbaru tentang kapan turunnya unit motor dan kita bisa bertanya macam mana seperti ada Pak Hikmat, Pak Syekh An-Nawawi Al-Bantani dan yang lainnya ada, dan ini kita manakib dan Syekh Abdul Qadir Jilani. Insyaallah duduknya kita ada yang berzikir, duduknya kita ada yang sambil merokok, tapi kita satu tujuan untuk berzikir dan berpikir gitu. Kita pemainnya kita di istighosah sama Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya baiklah kita mulai acara istighosah ini. Sebelumnya kita istighfar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilaihi min jami'il ma'asyi wa junub. Astaghfirullahaladzim li wa li walidayya wa li ashabil jibatil alaya wa li masayyihina wa li mu'allimina ustadzina wa li jami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yuzilul munkar yuzilul munkar yuhibul salawat ya'muru bis salihat muhibbul salihin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin walil alal muslimin. Belum makan ini baru ngopi doang ya. Selanjutnya kita akan adakan sedikit informasi tentang J-Connect dan silakan untuk jawab bagi yang belum paham, karena pertemuan baru kali ini ya. Sebelumnya
Kalau ini PRT Jambul. PRT Jambul nih kemarin malam Jumat datang ke rumah saya ikut bikin manakib dan informasi sebagian udah tahu ya. Jadi alhamdulillah bisa nyabak ke rumah. Jadi ada beberapa poin yang ingin saya informasikan tentang Jikoneng dan Sikoneng. Untuk pertama, kenapa saya kumpulkan hari ini, malam yang hari ini, karena kita sudah mau mendekati yang namanya launching. Jadi kita perlu ada persiapan, dan di Korlap di sini itu belum ada beberapa seperti struktur organisasinya, bagan-bagan itu Korlap belum ada, dan lokasi shelternya juga kita belum tentukan, staff-staffnya dan lain sebagainya banyak. Jadi sambil menunggu launchingnya ini tiba, perkiraan itu di bulan Agustus setelah kita rapat Korlap di Kerawang. Insya Allah Sabtu besok kita udah mulai rapat atau pembinaan tentang Jikoneng untuk Korlap. Jadi itu namanya udah mendekati. Makanya kudu ada kesiapan di sini syukuran. Jadi kenapa lamanya launching? Karena kita harus siap segala sesuatunya. Sekarang kalau itu udah launching, kitanya belum siap juga percuma. Jadi nanti malah berantakan semua. Lokasi di mana, terus domisilinya kan berbeda-beda. Jadi banyak kendala yang harus kita persiapkan. Yang pertama ini absen manual itu tujuan nanti saya akan mendata di pusat di Korwil Jakarta Selatan. Ini akan saya cocokkan bagi yang datanya real. Kalau yang nggak real, nanti kan kita buat mereka yang memang benar membutuhkan. Karena banyak di lokasi lain, di Korlap lain itu banyak juga yang dia mengundurkan diri karena dapat pekerjaan lain. Ada juga yang meninggal gitu. Mungkin kelamaan nunggu Jikoneng kali jadi meninggal. Gitu, nggak tahu juga ya, namanya umur kita nggak tahu. Jadi itu maksudnya kita tujuannya manual biar saya tahu bahwa ini benar-benar ada personilnya. Jangan sampai data ada, orang nggak ada, nanti salah alamat, beda alamat. Karena sistem kerja kita ini kan di rumah gitu. Sistem kerja kita terima job adanya di rumah, di satu wilayah, satu kecamatan gitu. Dan bagaimana kalau pindah wilayah domisili itu lapor ke Korlap. Tapi kalau seandainya kita misalnya belum muncul keluar, itu harus ada laporan dari Korlap ke Korlap atau ke Korwil. Misalnya kita ada di daerah Jasinga, kita lapor Korlap di sana untuk kita pindah alamat ataupun ngejob di sana, karena di sana rumah mertua atau rumah bini kedua. Ada kita ya itu misalnya gitu misalnya. Jadi yang pertama ini Jikoneng. Jikoneng itu kenapa namanya PT Jikoneng? Karena ownernya itu namanya Bu Ana. Bu Ana itu seorang wanita, dia seorang profesor yang luar biasa. Insya Allah mudah-mudahan beliau ini Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, jiwa dan badannya, dan selalu memberikan kita barokah manfaat. Jadi launching ini kita banyak-banyak doa biar pada lancar. Dan kita jangan ada satu sisi lainnya berpikir negatif tentang suatu hal yang memang belum kita lihat, seperti kucing dalam karung masih tebak-tebakan. Nah ini kita lihat buka karungnya, oh ternyata benar kucing, bukan biawak, kan begitu. Jadi ketika motor itu udah ada wujudnya di Kerawang, saya baru bisa ketemu dengan tenant. Jadi kita anggap tenant adalah karyawan Jikoneng dan Sikoneng. Makanya dari awal mana Oma? Karena waktu awal daftar itu beliau menanyakan, Bang, umur saya 60, bisa nggak? Nah alhamdulillah saya langsung dari Abah informasi, selama dia masih bisa bawa motor, ya sini duduk, jangan di belakang. Ntar kalau mau nanya susah di belakang. Jangan nanya main boy, Oma, yang wujud aja.
Nah, iya sih kalau ada dekat ya. Gak apa-apa, sambil ngerokok gak apa-apa, silakan aja sambil ngerokok, kita santai. Kita nggak sambil ngerokok aja, sambil ngopi silakan. Kita bebas-bebas. Karena udah kelar isi dosa. Nanti kita dikit baru kita lepas lagi rokoknya. Silakan kalau mau rokok. Yang di sini untuk ceweknya, kalau masih ada silakan masuk aja. Jadi biar jelas semuanya, nggak banyak nanya. Yang si konengnya masuk ke dalam aja sebelah sini, sebelah kiri saya. Di sebelah kiri saya untuk si konengnya. Ya, jadi biar semuanya paham. Harusnya mak nih, ibu-ibu nih harusnya bangga karena yang punya PT ini seorang wanita, gitu. Gimana seorang wanita didampingi dengan abah untuk kewajibannya. Insyaallah. Orangnya ini dari Bu Ana sama Profesor. Jadi seorang ini nama si Koneng bukan nama PT Jeper, tapi nama si Koneng, tapi untuk digabungkan jadi si Koneng dan si Koneng. Yang motornya itu udah lihat semua ya motornya ya, jenis unitnya ya. Iya, tapi belum pada megang kan belum. Belum. Jadi motor itu benar-benar motor listrik gitu, bukan motor obor. Jadi berdaya listrik dan kerangkanya speknya udah dikirim waktu itu di grup tentang kerangkanya, ukuran ketebalannya segala macam udah semua speknya itu. Sebelum ada udah sekarang kemarin Bang Sandi juga udah melihat wujudnya, wujud kerangkanya itu, wujud bodinya segala macam, sampai foto-foto Bang Sandi foto, sampai dia naik ke atas panggung yang luar biasa. Jadi korlap tuh Bang Sandi nih yang udah naik ke atas panggung. Yang masih melihat motor-motornya, wujudnya, artinya benar-benar ada wujud J-Koneng dan C-Koneng gitu. Dan untuk motor itu bagus, insya Allah itu bermanfaat buat kita semua. Dan untuk masalah kendaraan dan sebagainya nanti akan saya ceritakan, boleh sekalian sebenarnya nanya. Bentuk ukurannya itu luar biasa bagus, semuanya serba bagus. Jadi jadi saya kasih kerangka dulu, nanti silakan nanya, gitu. Jadi gini, untuk semuanya udah pada paham belum sistem kerjanya? Masih banyak yang belum kan? Jadi makanya saya kasih bahan dulu biar pada nanya. Kalau nggak dikasih paham bahan bingung. Silakan nanti selalu tanya, mudah-mudahan saya memberikan info yang valid. Kalau ada pertanyaan itu nggak sesuai, nggak usah bingung. Jadi oke, kita lanjut ya. Lanjut kan nih? Ya, nah, jadi untuk J-Koneng Koneng motor unit udah ada, itu wujudnya udah ada dan siap launching. Untuk motornya unitnya udah ada, akan diterjunkan sekitar 5.000 unit untuk awal, nanti baru sekian 100.000 unit gelombang keduanya. Semuanya insya Allah kebagian. Ya, jangan takut ya. Global 120 unit. Ya, gitu. Jadi semuanya pasti akan kebagian. Cuman memang turunnya itu nggak langsung serempak sesuai dengan jumlah, enggak. Karena apa? Karena kita lihat situasi dan kondisinya nanti berapa bagiannya, misalnya 5.000 akan dibagi untuk sekian, untuk kalap sekian 20 atau 50 dulu seperti itu. Betul. Makanya absen manual itu tujuannya itu, yang aktif, yang udah siap kita akan berikan, gitu. Jadi semuanya kita udah ada komitmen, pasti insya Allah dapat semua, pasti insya Allah. Gak mungkin enggak, makanya datanya kudu real, nyata orangnya. Dan saya nggak memaksakan, kalau ada yang menunjukkan diri nggak apa-apa, karena sifat kita nggak memaksa. Dan untuk masalah sistem kerjanya itu kita aktivasi untuk perharinya. Kenapa 125.000? Itu bukan setoran, gitu kan? Pasti ada yang nanya banyak. Ya. Itu pertama pasti yang ditanya itu, di mana pasti itu. Ada yang nanya, Bang, kosan 50.000. Nah, akal 50 semua nanya, seandainya 50, hotel 50. Jadi gini, 125.000 itu bukan setoran.
selama kita kerja kita dipotong 125.000. Sedangkan sistem kerja kita multi pekerjaan, ada bekam, ada ngurut, ada pijet, ada driver untuk antar anak sekolah, ada privat, ada ngelas, ada mekanik, teknisi dan lain sebagainya. Lumplok semua jadi satu. Sekarang yang kita sebelum kita untuk 125, kalau ngelas bayarnya 10.000 atau 20.000. Ngelas pagar, job ngelas pagar. Lebih dari 20 Pak. Berapa kira? Sekitaran 100-an. Malah bisa 1 juta, benar nggak? Masa ngelas pagar 100.000? Ini Pak gambaran. Iya, misalnya contohnya 300.000 lah atau 200.000. Itu seandainya per jam. Saya juga nggak tahu teknik untuk ngelas itu berapa jamnya, karena nanti di situ di sistem ada secara otomatis harganya gitu. Nanti makanya saya nggak bisa memberikan info yang valid tentang berapa nominal upah ongkosnya itu untuk ngelas dan lain sebagainya. Tapi intinya sistem ini, aplikasi ini berbagai macam pekerjaan yang bisa menutupi uang 125.000. Maka informasi dari pusat itu kita total pendapatan bisa sampai 1 juta per hari, bukan per job, per hari dari berbagai macam pekerjaan. Itu bisa sampai nominal 1 juta. Itu bagi orang yang rajin. Saya nggak mau melihat bendera yang lain ya, jangan. Kita jangan lihat bendera yang lain. Ini kita tetap fokus jadi koneksi. Kita insya Allah dari pusat diberikan job itu bisa lebih di atas 500.000 sampai 1 juta untuk menutupi uang 125.000. Makanya kita berpikirnya jangan cuma ngantar anak sekolah, kita berpikir jangan kita cuma ngurut doang, kan masih ada job yang lain. Seandainya begini Bang, saya itu cuma bisanya ngantar anak sekolah doang, saya nggak bisa ngurus, saya nggak bisa bekam, saya nggak bisa akupunktur misalnya gitu. Kita masih bisa untuk dibina, itu untuk anak muda. Kalau yang anak tua, ada nggak anak tua? Anak tua itu punya pengalaman luar biasa, punya teman banyak deh. Nah itu kita bisa jadi broker Bang, kita bisa jadi broker pengelas. Lu ngelas, mau nggak nih banyak job nih, gitu. Itu bisa kita brokerin. Kita tinggal kerjasama sama abang ngelas atau tukang pijit, kerjasama nenek 20.000 saya 10.000, atau 20.000 saya 50.000, gimana kan begitu, nego aja. Artinya itu peluang-peluang kita mencari uang itu banyak peluangnya. Itu salah satu kenapa 125.000 begitu. Dan bingung kalau misalnya kita hanya berpikir sebagai driver aja, kita banyak job di sini, kita bisa melebihi itu. Untuk masalah 125.000. Nah kalau seandainya saldo kita dari jam kerja kita dari jam 7 sampai jam 9 malam, kerjanya dari Senin sampai dengan Sabtu, hari Minggu kita wajib libur gitu. Ada lagi yang nanya, Bang saya mau masuk Minggu, ini kan udah dikasih Minggu, kita sudah istirahat karena Seninnya akan dapat job-job lagi. Kita nggak boleh menyiksa badan kita, jangan, kita istirahat dah, ya kan, kita jalin bini kita, apalagi yang bini 3, Bang bagian kemana kapan kan gitu. Jangan tahu Pak Haji, pokoknya seneng banget. Insya Allah kita bisa menaklukkan semuanya, insya Allah Pak Haji ya. Gitu. Jadi itu diantara. Dan kalau saya saldo cuma ada 50.000 nih, kita berpikir 120.000 gimana? Nggak bisa saldo kita untuk menulis 120.000 itu nggak jadi utangan, karena itu bukan setoran. Dipotong saldo kita 50.000 itu dipotong dari pusat secara otomatis, dipotongnya itu sekitar jam 9 malam gitu. Sehari 150.000 cuma di saldo 50.000, selebihnya ada uang cash ya. Uang cash itu buat masuk kantor kita, buat pribadi kita 50.000 itu dipotong sama kantor. Lokal 125.000. Gimana dengan kekurangannya? Itu nggak jadi utangan buat besoknya. Itu akan hilang. Jadi nggak ada utang. Dan kita bukan stok. Gitu.
Jadi saldo 0 pun kita tetap dapat job, kita karyawan. Gitu, kita karyawan. Jadi tetap kita dapat job walaupun saldo 0. Tapi kalau internetnya 0 gimana? Ya isi. Ini kan internet. Ini masalah job. Gitu. Kadang ada bertanya gitu, Bang, kalau internet kosong gimana? Bisa diisi nggak? Ya Allah, motor dikasih, handphone dikasih. Masa kuota internet itu dikasih juga? Orangnya kayak udah kayak gini aja kita nggak ada gaji. Pak, Bang, saya begini aja nggak ada gaji. Dari pusat nggak ada. Gitu. Saya menyampaikan sampai saya ke Jasinga, saya itu sama kiai di sana saya nggak ada gaji. Saya ikhlas buat semua karena saya maklum Abah Yunus Al-Baghdadi. Saya dituju menjadi imam untuk masyarakat semua. Makanya terkadang itulah kita lalu meminta untuk apa kurang kita. Padahal kita lebih, gimana lebihnya? Kita Allah berikan nafas yang luar biasa, anggota tubuh yang luar biasa, pemikiran kita yang luar biasa. Masih kita bisa untuk bermanfaat untuk semuanya. Ketika kita mikirnya 120.000 gimana caranya nih? Ya kan? Kalau bendera lain jangan 120.000. 20.000 aja berat banget, bisa semalaman udah dapat 20.000. Bocah jajan 10.000, beras tinggal 3 liter, ya Allah, kan begitu. Nah mudah-mudahan di Jalan Cikoneng ini ada solusinya. Gitu, mudah-mudahan makanya kita awalan kita pertemuan ini kita adakan zikir, minta sama Allah. Allah yang maha kaya, jangan pernah takut. Kalau kita yakin 1000% Allah maha kaya, buat apa kita umatnya, hambanya takut? Yakin tuh Allah. Insya Allah pasti kita akan maju bersama. Karena ini program ini banyak yang pengen mau jadi kalangan yang lainnya. Kita jangan lihat kuningnya, ya, karena kita lihat warnanya itu emas. Kuning adalah emas, lambang raja. Mudah-mudahan itu menjadi kita raja semuanya. Jadi jangan lihat kita nggak ada politik, kita nggak ada partai, kita nggak ada LSM, nggak ada. Silakan gabung semua LSM tumpuk jadi satu ke Cikoneng untuk cari duit dengan halal. Insya Allah kita kerja bersama-sama. Saya tekankan sebagai orang kaya Bang Sandi, jangan kita otoriter. Ketika tenan kita ada suatu masalah, tolong sampaikan. Masalah apapun itu tolong sampaikan ke saya sampaikan ke Korwil. Jadi kita sistemnya kekeluargaan, kebersamaan. Kalau bendera lain ada satu cerita. Ini kita tadi saldo ya, ingetin sematkan. Kalau saya lupa, saya cerita sedikit. Ada orderan dia terima orderan ngantar barang. Order senilai 16.000 ke toko ikan akuarium. Ternyata dia pikir yang dibawa tuh cuma saringan. Ternyata sampai sore dibawa akuarium segede gaban. Tahu gaban? Tahu. Gaban. Gede gaban Pak. Masya Allah. Kan mau nggak mau dia angkut itu akuarium. Iya kan? Dia mau cancel kagak bisa dipecah-pecah. Dia mau ganti handphone di saya, handphone atu-atunya, malah dikaretin lagi tuh handphone. Ya kan? Ya Allah. Akhirnya apa? Akhirnya dia lapor ke PT tersebut. Ketika lapor bukannya diterima dengan bijaksana, malah dia disuspend. Kan kita dengarnya istighfar. Itu tenan kita yang mau masuk di Cikoneng. Ya Allah, dia sambil cerita malah mau nangis, jangan nangis ke gua itu begini sama malu gitu. Jadi kita nangis bareng-bareng sementara ini mah sambil nunggu lu launchingnya dia kan Cikoneng. Jadi itu satu contoh. Jangan sampai aduan-aduan dari tenan itu kita nggak terima, tapi nantinya pelan-pelan ya, jangan sampai bobolok. Ya, ngadu pelan-pelan sambil bawa roti, bawa pisang, enak kita ngobrolnya. Nih Bang, saya masalah begini Bang, gitu kan. Ngomong aja. Jadi insya Allah kita secara kekeluargaan. Balik lagi tadi masalah saldo. Coba yang mau nanya dulu nggak masalah saldo, masalah sistem kerja itu satu dulu itu. Takutnya kelewatan saya banyak bicara, malah nanyanya lupa masalah saldo. Ya. Iya, kan nggak semua konsumen itu punya dana. Iya, jadi informasi yang saya dengar bahwa konsumen itu ada yang cash, ada juga yang lewat dana atau akun lain sebagainya gitu. Makanya ketika kita dikit mudah-mudahan konsumen ini cash semua, gigi.
Ada begitu. Jadi yang cash itu kita dapat kita. Tapi jangan kita berpikir sempit kayak gitulah. Kita saling kerjasama. Kan yang ngebangun kita adalah kantor. Saya mau pertanyakan untuk masalah pembayaran melalui aplikasi, kan mungkin kita semua ada yang mempunyai misalkan rekening atau ada rekening khusus dari Ikonek atau Sikonek. Ya, rekening ya. Iya. Ada lagi kan? Terus kita kan semua ini bergabung karena berbagai macam bidang usaha ya, atau punya kerjaan masing-masing. Betul. Ada yang misalkan di rumahnya misalkan dagang atau gimana. Kemungkinan misalkan kalau kita misalkan setiap harinya ada kegiatan misal pagi misalkan dagang, apakah nanti bisa separuh waktu atau gimana Pak? Terima kasih. Jadi untuk nomor belum valid gitu ya, nomor rekening ya Bang ya. Jadi untuk nomor rekening setelah saya nanti rapat pembinaan korlap akan saya informasikan selanjutnya. Jadi nomor rekening tetap ada, kan entah rekening apa, BRI, BCA atau dan sebagainya, gitu Bang ya. Jadi tetap ada pakai rekening. Keduanya apa tadi? Untuk masalah kita kan semua Pekerjaan ya. Jadi untuk aplikasi dari kantor pusat hidupnya itu dari jam 7 sampai dengan jam 9 malam. Hidupnya aplikasi. Kalau kita lagi nyuci, kelar-kelar jam 10, ya nyuci aja dulu, nggak apa-apa. Kita mau aktifnya jam 11 pun nyuci masak, cuma kan kesiangan kita kerja. Jadi tinggal diatur aja itu. Ada yang dagang, ada bapak nih, kelar jam berapa? Jam 8. Nah jam 8 itu masih bisa menjauh target, tapi jangan lupa tidur. Kita kasih kan enak banget itu kita ngebroker. Yang kerja orang lain kita disuruh rokok manis. Kalau udah kelar belum ngerjainnya begitu, udah kelar belum ngecek gitu. Kan enak itu cuma. Jadi kita seperti ngebroker itu, menyampaikan pekerjaan itu Bang. Jadi abang tuh bisa untuk kerja dulu, siangnya baru ke Jackpot bisa. Nggak ada masalah. Intinya aplikasinya itu hidup dari jam 7 sampai dengan jam 9. Kenapa itu dibatasi? Karena kita sistem kantor gitu. Jadi kan kalau kita bagi dua aja. Ibaratnya kalau kerja orang kerja itu ada 3 shift, tinggal dibagi 3 shift. 3 shift tinggal diatur aja. Tapi kita nggak ada shift malam. Kesian kalau misalnya yang perempuan. Ya gitu. Jadi tetap standarnya itu dari jam 7 sampai dengan jam 9 aplikasi itu. Kalau untuk kita kerjanya terserah kita mau jam berapa. Gitu kan sayang. Karena gini, kalau kita nggak aktif tiap harinya, di situ ada poin-poin untuk setiap bulannya dapat 480.000 bentuknya sembako, entah beras atau apapun. Di situ di MOU bertuliskan 480.000 tenan dapat tiap bulan. Gitu. Tahu kalau bendera lain ada apa kagak? Itu bendera lain itu ada kan nggak sih itu tiap bulan? Setahu saya sih kagak, saya cuma berat. Jadi itu poin dimana kita kalau seandainya tiap harinya itu kita ngejob, aplikasi kita selalu menerima job-job itu. Makanya ketika kita mau ngejob di aplikasi, kita centang atau kita tekan itu yang sesuai keahlian kita, ya kan? Kita ahli mijit, kita ahli chat, kita centang kan salah jadinya. Wah, gua nggak terima orang gua mijit, ini malah chat. Lupa kayaknya mata lupa, jadi salah centang gitu. Jadi harus kita benar perhatiin. Kalau kita mau ngejob misalnya bekam ya bekam, gitu. Aku butuh. Kalau kita nggak bisa semuanya, jangan kita cetak, kita driver atau ngantar barang atau kita ngantar makanan, gitu. Jadi banyak job di situ, kita pilih yang sesuai dengan keahlian kita, kebisaan kita, keinginan kita, biar kita nggak salah untuk ngambil job, gitu. Nah, bagaimana dengan yang memang penglihatan untuk melihat handphone agak kurang, gitu. Nah, kita kudu adanya nanti sistem pembinaan sistem. Jadi kita ketemu kayak gini nggak sekali aja Pak Bu, gitu. Nanti kita ada sesi selanjutnya untuk perkenalan sistem aplikasi. Jangan sampai kita salah job, gitu kan, kita malah amsyong, nggak dapat apa-apa. Kalaupun dia nggak bisa narik, dia nggak bisa ngajob, nggak bisa terus segala macam untuk ibu-ibu, gitu kan. Ini sudah ada malu, gawaman. Nah untuk perempuan itu ada apa itu
Yang elektrik itu papan iklan. Tahu kan papan iklan di bendera lain ada papan iklan, dashboard gitu kan. Itu iklan. Nah iklan itu berjalan. Udah ibu-ibu mah jalan-jalan pagi aja itu, muter itu dapat. Muter aja bawa bocah jalan-jalan kayak motor itu, cuma itu hidupin iklannya. Itu lewatin toko-toko. Kalau iklan itu pas ketemu dengan tokonya kita dapat poin. Anggap itu udah masuk kerja. Enak kan gitu? Enak banget. Iya, ajak jalan cucu gitu. Kami pakai motor jekolan gitu. Itu informasi kayak gitu. Jadi kita kayak dimanjain sebenarnya. Kita kerja di sini kayak dimanjain, dikasih motor, dikasih handphone dan lain sebagainya, gitu. Dan untuk masalah aktifnya motor itu yang saya tahu, tapi validnya itu saya belum tahu. Tapi yang saya tahu itu handphone dan motor itu connect. Makanya kalau kata perusahaan jangan khawatir kalau motor itu hilang atau diambil orang, jangan khawatir karena itu udah connect dengan handphone. Motor di luar, handphone di dalam. Kalau handphone juga itu nggak dekat sama ini nggak bisa kita hidup. Ada on off-nya, gitu ya. Jadi ada on off-nya, jadi aman Pak. Gitu, insya Allah aman seperti itu. Dan untuk STNK-nya jangan takut kita untuk bayar pajak Pak. STNK-nya ditanggung sama perusahaan. Kita cuma ngejob doang. STNK itu urusan Bang Sandi, kita ngurusin dia bolak-balik kesam-sam. Wajah siap banget orang, ya Allah, belum kawin lagi. Ya, mudah-mudahan sehat terus Bang Sandi ya. Jadi kita bisa dapat sambung dari beliau kemudian. Dan untuk yang lainnya STNK itu dibayarin sama perusahaan. Terus kalau selama 5 tahun motor kita itu diganti Pak, 5 tahun motor diganti dengan yang baru. Motor yang lamanya jangan dibuang Pak sayang. Jangan dibuang, itu nggak ditarik sama perusahaan. Yang penting dia aktif perusahaan 5 tahun itu. Motor itu buat kita, gitu. Motor itu buat kita dikasih yang baru, BPKB-nya dikasih, dan STNK-nya nanti atas nama kita. Gitu. Nanti ada lagi nanti. Ya, yang lagi. Ya, silakan. Silakan bertanya. Nomor PT atau nomor pribadi satu. Yang kedua kekuatan jarak per kilo, 1 baterai berapa kilo. Yang ketiganya itu masalah saldo tadi ya. Kan kalau biasanya kalau kita nggak ngisi top up itu otomatis jam 12 malam itu mati. Nah untuk connect ini gimana? Apa dia on terus atau gimana? Terus kalau misalnya top up isinya bisa di Indomaret atau Alfa gitu. Nah untuk pelanggan itu bisa menggunakan GoPay atau Oppo atau e-wallet yang lainnya gitu. Oke gitu aja Pak. Kan itu mau